Horas selamat hari Minggu madhita, tapuji matu hatta mari de mahita. Marte hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, na tumpalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangolu do binaen ni parsihot na, mahar poseon, alay anggo halak parjahat, dang adong hasonangan, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, saya urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubain hami, sila nonmu nadinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos niroha tu arta nadiasanganon, leon di hami haporsaon, asa dot hami parjambar di setianon ni akana porsia diho, martihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tangion hamuma patik ni debata di minggu paduaon dung Trinitatis imasian patik paupat ton songonon do. Ingot hamuma pabadion ari minggu dina onom ari maula hamu nasa si ulonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lailahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutan ni halak pe na mengebati hutam ai dina onom ari do ditoppa debata langit dot tano dot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni dibani do umbain na di pasu-pasu debata Jehovah ari pardianan ni jala di parbadiai ido saatna atong rap manggido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangulaon patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaon na hombar tu patikmi amin. Hamu akadongan na jongjong do hita noaing dia dopan ni debata lau manopoti sudi akado satta na godangi ala nei tatopoti mado satta dia dopan ni debata martangi yang mah hita ale Tuhan debata amanami parsiroha na sumurung na pungu do hami di jolom martangi yang tuho dada mangasaon hati goran nami na mangasaon asin ni roham na godangido seasima rohamida sandok bangsonami sesama dosa nami sahlutna sesungguli maroanami asamu barohadot pangalonami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangolu hami amin.
Tabege mahata baga-baga taringot tu asa ni dosatta. Songonondo hata ni Jehovah. Nunga pola pasisi aka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Saya mulak maho tuau. Ayau dosi palua ho. Asa ngapon ma di dibata na digijang. Amin. Hatani dibata turpuk epistel di hita minggu paduaon dung Trinitatis sadarion imanata surat siam pangkapon bindu pitu mamuka maisian ayat sada satu ayat tolu songonon ma hatani dibata dung salpui huida ma opat surusuruan jongjong dina opat desa ditanoi akana maniop na opat alogo ni tanoi asa unang mengombus alogo di tano nang di laut nang tusada haupe dungi huida masurusruan na asing hesian habisaran ni mata ni ari nama niop sahat ni debata na mangolu jadi balga maswara na manjon dopak surusruan na opati akan nang manjalo sahala mangago tano dot laut ni nama unang ma ago hamu tano nang laut nang akahau pai mau sahapi hami akan aposo ni dibatata dibohi nasidabe ido sahatna martua do akan atu mangyun hata ni dibata jalana umpepsa amin. Taha tidak kon maha prosotai
songona hina tindakon ni dongata sa porsaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jahoba ido ama parguguna sa dosan na tupalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai iman na tinumbuhon ni si Maria na gabe-gabean siyan ton di perbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpaja do ibana di hau pinar silang na tua tu benotoru dung ditanom na mulak mangolo di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na sohatusani di sima ibana pa ima mulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangolu dot na mate au porsia di tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dot diasani dosa dot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging di halak nang mate dot dihanguluan na soras sudah amen. Dikting di hari minggon boy ma taida ima sian warta online na di pature na di parade sian tim multimedia songon ma tikting di hita marde mahita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur bila hari ini kita sudah boleh memulai peribadahan kita bersama di gereja, walau masih harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh petugas gugus COVID-19. Dan berkenaan dengan itu, kami ingatkan kembali kepada seluruh jemaat dalam ibadah minggu mulai tanggal 21 Juni hari ini, gereja kita melayani peribadahan 5 kali, yaitu pukul 5 subuh, pukul 7, pukul 10, pukul 16, dan pukul 18 dengan kuota masing-masing peribadahan menampung 200 jiwa atau 200 orang setiap peribadahan. Bagi jemaat yang tidak dapat ditampung di gereja boleh mengikuti ibadah online pada hari ini di rumah masing-masing, dan kita berdoa untuk ibadah tanggal 28 kita boleh mengikuti peribadahan di rumah masing-masing dengan live streaming, dan kita doakan supaya kelengkapan kebutuhan IT tentang itu boleh dipenuhi dalam 1 minggu ini. Kemudian kami himbau juga kepada Bapak Ibu yang berusia 50 tahun ke atas dan anak-anak sekolah minggu supaya beribadah di rumah masing-masing. Dan bagi jemaat yang datang ke gereja,
boleh membawa kelengkapan, yaitu persiapan dirinya, mulai dari masker, dan kemudian nanti dengan sukarela cuci tangan sebelum masuk ke gereja. Demikian hal-hal himbauan-himbauan yang kami berikan, dan selanjutnya nanti jemaat yang beribadah di gereja boleh mengikuti petunjuk dan arahan dari para pelayan majelis yang beribadah. Maka sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan, renungan bagi kita di dalam minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Saya akan bacakan dari kitab Imamat, pasal 25, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobil. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobil bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobil bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobil, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobil itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari Minggu lalu, yaitu Minggu 14 Juni 2020, di sana dikatakan, jauhilah ketamakan, yang tertulis di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Di sana dikisahkan seorang kaya yang bodoh, yang karena hasil panennya melimpah, dan kemudian dia mengubah lumbung-lumbungnya dan menimbun di sana gandum. Dan setelah itu dia berkata, tenanglah hai jiwaku, sudah tersedia bagimu makanan 7 turunan. Dan Tuhan mengatakan, kalau Tuhan mengambil nyawanya, untuk apa semua harta yang ada tersebut? Saudara-saudara yang terkasih,
Sampai hari ini masih banyak juga manusia yang berpikir demikian, bahwa hidupnya dijamin oleh harta. Dan seiring dengan itu, maka manusia sangat menghargai tiap waktu dengan mengatakan, time is money. Maka hampir semua waktu itu kemudian ditumpahkan, dicurahkan untuk mencari money, mencari uang, mencari harta tersebut. Bekerja siang dan malam. Tetapi faktanya, harta tidak dapat menjamin hidup. Faktanya juga, dengan menimbun harta yang berlimpah, manusia tidak pernah merasa cukup. Manusia tidak pernah merasa puas. Kemudian manusia tidak pernah bersyukur. Dan selanjutnya, manusia sangat susah untuk berbagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kelanjutan daripada tema minggu kita, dan perikop bacaan hari Minggu yang lalu, kita diingatkan akan adanya tahun Yobel, di mana tiap-tiap tahun ke-7 tanah itu harus berhenti 1 tahun. Dan lebih daripada itu, 7 kali 7, 49 tahun. Pada tahun ke-50, semua tanah harus berhenti, dan orang yang berhutang, yang menggadaikan tanahnya, kemudian harus dibebaskan, hak kepemilikannya dikembalikan. Tentu ini mengingatkan kita bahwa supaya kita seperti umat Israel, hidup hanya dari anugerah Tuhan saja. Sekilas kita diingatkan kembali relevansi dengan ayat ini tentang doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya. Dan selanjutnya di dalam perjalanan umat Israel dari Mesir ke Kanaan, di sana Tuhan berpesan melalui Musa supaya mana yang datang pagi-pagi diambil, cukup hanya untuk makanan hari itu. Apabila ada mengambil lebih untuk stok persediaan untuk besok, maka faktanya mana itu kemudian menjadi busuk dan tidak dapat dimakan. Hari ini kita mau diingatkan supaya ada batasan kata cukup bagi kita, mencari kebutuhan hidup kita, tetapi juga membiarkan dan memberi kepada alam juga, memperbaiki diri, berbagi dari hasil alam itu juga untuk binatang-binatang liar yang lain, sehingga mereka juga beroleh kemerdekaan dan alam lingkungan dilestarikan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam semangat Sabat dan tahun Yobel hari ini, kita mau diajar dan memaknai kehidupan itu. Yang pertama, mencukupkan diri dalam segala hal. Hanya orang yang dapat mencukupkan diri dalam segala hal yang dapat sehat menjalani kehidupan. Hanya orang yang dapat mencukupkan diri dalam segala hal yang dapat bersuka cita di dalam kehidupannya. Karena makanan yang berlebihan adalah akan menimbulkan penyakit dan berbagai efek yang lain dalam kehidupan kita. Maka makanlah secukupnya dan milikilah segala hal dengan secukupnya. Kemudian melalui tahun Yobel kita mau diajak untuk bersyukur atas apa yang sudah kita peroleh saat ini. Tidak serakah mau mengambil tanah orang lain, mengambil harta orang lain. Hanya orang yang mau mencukupkan diri dan yang mau bersyukur yang dapat berbahagia di dalam kehidupan. Apabila kita naik motor dan kemudian melihat orang naik mobil, sehingga kita tidak bersyukur naik motor tidak akan nikmat. Dan apabila kita naik mobil kemudian kita melihat orang yang naik mobil mewah, naik mobil yang biasa, tidak akan nikmat, karena obsesi kita adalah mobil yang mewah. Tetapi apabila kita melihat orang lumpuh, dia boleh berjalan dengan kereta sorong atau roda yang didorong oleh yang lain, dia gembira, maka kita akan mensyukuri situasi kita saat ini. Maka bersyukur adalah kunci untuk rasa puas. Bersyukur adalah pintu masuk kepada kebahagiaan. Dengan rasa syukur yang demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya dengan semangat Sabat dan tahun Yobel, kita diajak untuk berbagi. Saudara-saudara,
3 bulan sudah kita berhenti bekerja. Kurang lebih semasa-masa virus corona atau COVID-19 ini. Faktanya kita masih bisa hidup sampai sekarang. Apa yang membuat kita hidup? Tentu kita akan mengatakan karena ada bantuan pemerintah langsung tunai kepada masyarakat miskin. Karena masing-masing punguan marga, baik juga gereja, dan juga perserikatan, persekutuan, persaudaraan, berbagi kepada sesama. Semangat Sabat dapat kita jumpai ketika COVID ini, dan faktanya kita boleh sama-sama hidup. Maka biarlah ketika virus datang selama 3 bulan ini, itu mengingatkan kita kembali, rupanya ketika berbagi kita tidak akan pernah kekurangan. Maka benarlah firman Tuhan yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hanya orang yang mencukupkan diri, hanya orang yang bersyukur, yang mau berbagi, dan yang mau memberi. Orang yang tidak mau menjadi saluran berkat, sesungguhnya dia akan sakit. Sama ketika kita hanya makan makanan saja, tidak ada jalan keluar dari makanan itu, maka tentu terjadi penumpukan makanan di dalam usus kita, dan bisa menimbulkan penyakit kanker usus, atau penyakit-penyakit yang lain, kolesterol dan lain sebagainya. Maka demikianlah berkat itu apabila kita tumpuk hanya untuk diri kita sendiri, maka kita digerogoti oleh kanker ketamakan, maka harta yang melimpah juga tidak pernah cukup dan memuaskan kita. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara, dengan kita mau menahan diri dan mau berbagi dengan orang lain, di sana kita ikut melestarikan alam. Semangat Sabat dan Yobel juga memerdekakan alam ini, memperbaiki diri. Ketika kita berhenti kurang lebih 3 bulan, aktivitas kapal di laut berhenti, aktivitas pesawat di udara berhenti, aktivitas kendaraan bermotor, baik motor dan mobil juga berhenti. Maka kita mendengar berita di lini masa, yaitu di media-media elektronik, bahwa kualitas udara semakin baik. Maka burung-burung bernyanyi riang. Kualitas kebersihan laut juga semakin baik, maka ikan-ikan juga semakin bergembira. Demikian kualitas udara juga di Jakarta semakin segar. Maka ini juga boleh menjadi pelajaran bagi kita untuk sejenak dan bertahan untuk tidak mengeksploitasi alam habis-habisan. Kalau untuk kebutuhan hidup, pasti akan dipenuhi oleh Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Saya jadi ingat ada 2 strategi pemerintah negara Republik Indonesia meningkatkan yaitu ketahanan pangan di Indonesia dulu. Pertama sekali strategi pertaniannya yaitu intensifikasi pertanian. Mengintensifkan pemupukan pengolahan lahan-lahan pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Tetapi yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian, membuka lahan-lahan baru, mengekstensifkan, merambah lagi. Maka akibat daripada ekstensifikasi pertanian, banyak daerah-daerah yaitu transmigrasi yang dibuka. Hutan pedalaman di Kalimantan diterabas, hutan di Jambi, di Palembang dan Lampung juga diterabas. Yang terjadi, hutan di Indonesia semakin menyusut, dan apa yang terjadi? Yaitu pemanasan global kita rasakan. Ketika musim hujan, banjir di mana-mana. Tetapi ketika musim kering, kekeringan dan kekurangan air di mana-mana. Maka biarlah dengan bencana yang kita alami, virus 19 ini mengingatkan kita bahwa kita juga perlu memerdekakan alam. Kita juga harus ikut melestarikan alam ciptaan ini dengan tidak terlalu tamak, yaitu mengeksploitasi, mengeksplor, mengolah habis-habisan, merambah hasil bumi, supaya kita juga bisa merasa cukup. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semangat Sabat dan tahun Yobel juga mengingatkan kita bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, maka harus kita kembalikan lagi kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Maka persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, dan semua totalitas hidup kita harus menjadi persembahan kemuliaan bagi Tuhan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat
yang telah memberikan sumbangan sembako, baik juga berupa duit, untuk kita bagikan kepada jemaat-jemaat kita yang mengalami kesulitan karena virus COVID-19. Dan pada saat ini juga kami mengucapkan syukur kepada keluarga Bapak Otto Hasibuan Borudamanik yang telah berkenan pada hari Kamis yang lalu memberikan bantuan 100 paket bantuan sembako, beras, minyak goreng, dan juga yaitu mie instan untuk dibagikan kepada 100 orang jemaat. Yalah Bapak Otto Hasibuan sekeluarga juga diberkati oleh Tuhan. Dengan semangat tahun Sabat dan tahun Yobel, mari kita mencukupkan diri dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal, mau berbagi, melestarikan alam, dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, bila hari ini kami sudah dapat beribadah bersama di gereja. Terima kasih atas nafas hidup, maka biarlah semua kehidupan ini kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Ajar kami mencukupkan diri dan bersyukur atas berkat yang kami terima. Ajar kami untuk membawa berbagi terhadap sesama. Ajar kami untuk bersyukur, dan ajar kami untuk memelihara setiap ciptaan Tuhan. Dan lebih dari itu, ajar kami mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan bagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang melakukan aktivitas hidup, pulihkan yang sakit, berkati pekerjaan dan usaha, berkati tiap keluarga. Terima kasih atas berkat bantuan yang diberikan kepada jemaat kami melalui keluarga Bapak Otto Hasibuan Inang Borudamanik. Berkati Amang Otto sekeluarga agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya, berkati juga usahanya. Terima kasih Bapak yang baik, pulihkan negara ini, pulihkan dunia ini dari hantaman, dari ancaman virus corona, agar kehidupan boleh kembali normal untuk bersukacita memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah gereja, berkatilah juga negara kami, agar kiranya boleh melakukan tugas tanggung jawab di bumi. Secara khusus HKBP, Tuhan berkati, berikan hikmat kepada pemimpin kami, agar dapat menjalankan pelayanan. Dan juga ketika HKBP menyongsong melakukan periodisasi melalui sinode di distrik dan sinode Godang, kiranya boleh berjalan semuanya tepat pada waktu yang ditetapkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami naikkan, dan kiranya Tuhan cukupkan dan Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berikan persembahan yang terbaik. Bagi jemaat yang di rumah, boleh mengantar langsung kepada Sintua Wake atau ke sekretariat, atau boleh mentransfer yaitu ke rekening bank yang sudah ada di warta online kita. Mari kita berikan persembahan terbaik bagi Tuhan sambil kita memuji Tuhan.
Tapasah mapiliat na tapapungoto di bata, martangi ang mahita. Ali di bata manami na di benua gicang, kodo haroroan ni saluhut sililon na denggan, dot nasaw libasa na mauliutus. Upasahat kami masin nilom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may kaibuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam, duho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadda hami godang ni sililom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ilehon irori pamataku osado todoki rodi saruhut artaku upasaha itu Ali amanami na di benua gijang. Say pinarbadia magwarm. Say ro maharajaw. Say saut malomani roham di benua tongong. Songon na di benua gijang. Liang matuhami sedaryong hanguluan siap hari. Say sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami to giot tukang uncunan. Palua mahami sian pangaku. Ay holonaku Kotaku Prolihasangapo Salelengi elena Buas ni Tuhan tanah hinokop ni Kristus Yesus jalo hamu mapasu-pasu siar debata. Ipasu-pasu jala geramoti Tuhan debata mo. Isodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asih marohana midaho. Idopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaor hom madamena tu todim. Amin. 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 Horas madita, tuhatama mamasu-masu.